amin itu artinya adalah maknanya adalah istajib. Istajib itu ya Allah mohon doa kami ini kau kabulkan. Kalau menyimpan tangan ini diusahakan tidak boleh melebihi ini ya batas paha. Batas apa ini? Ujungnya lutut ya. Salam yang kedua itu ketika menengok kepala ke sebelah kiri itu adalah hukumnya sunnah ya, hukumnya adalah sunnah. Jadi yang wajib itu yang pertama. Maka ulama juga merumuskan yang namanya rukun itu ma wajaba wan qata'a, sesuatu yang wajib yang berangkai dari satu tahapan ke tahapan berikutnya, dan itu wajib dilakukan atau dilaksanakan. Ketika ada rukun yang terlewat salah satunya, maka itu menjadi belum sempurna rakaatnya atau gak dihitung jadi rakaat, maka itu menjadi batal ataupun sholatnya harus diulangi, gitu, harus diperbaiki gitu ya. Nah, kalau secara ringkas mungkin kita mereview lagi bahwa rukun ini sebetulnya agak terlalu banyak ya. Ada 17 gitu ya. Nah, yang 17 itu yang diringkas menjadi 3, yaitu rukun hati atau qalbiyah, yaitu niat. Yang kedua adalah rukun bacaan ya, rukun bacaan atau disebut dengan qauliyah, yaitu takbiratul ihram, takbir yang pertama, kemudian al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian baca salat pada Nabi di waktu tasyahud akhir, dan salam pertama. Itu adalah bacaan. Jadi ada 5 itu rukun bacaan. Kemudian yang lainnya adalah rukun gerakan. Rukun gerakan atau disebut dengan af'al, yaitu berdiri. Itu juga bagi orang yang mampu. Kemudian ruku, tumaninah pada waktu ruku, itidal, tumaninah itidal, sujud 2 ya, berdiri semua pada waktu sujud. Kemudian duduk antara 2 sujud. Ya, itu juga tumaninahnya. Kemudian juga duduk waktu tasyahud akhir. Nah itu rukun pekerjaan atau af'al. Jadi ringkas ya. Nah selain itu sebagian besar adalah sunnah ya Pak, sunnah. Maka dari itu insyaallah malam ini kita akan bahas tentang hal-hal yang sunnah dalam waktu sholat gitu ya. Bahkan ada yang di waktu luar sholat. Baik, untuk sunnah ini ya, apa disebut dengan sunnah ya, kalau kita dulu pernah dapat kajian sederhana bahwa yang disebut dengan sunnah itu dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah sebaiknya begini, dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan pahala. Artinya rugi kalau tidak dilakukan. Maka bukan tidak apa-apa, justru kalau ditinggalkan itu ya justru ada apa-apa, ada apanya Pak, tidak dapat pahala. Jadi dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan pahala. Maka sebaiknya dilakukan aja supaya kita dapat pahala. Jadi pahala kita jadi banyak ya. Nah, sunat-sunat dalam sholat ini ada yang sebelum waktu sholat, sebelum dipraktek sholat, di pelaksanaan sholat, yaitu wasunanuha qabla duhuli fiha syai'ani. Ada 2 hal yang hukumnya sunnah sebelum sholat. Apa itu? Al-adanu wal iqamah, adan dan iqamah ya. Adan dan iqamah itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Nah ini ya, adan ini merupakan cara yang memanggil untuk orang sholat. Nah ini pahala orang yang muadzin itu pahalanya besar Pak, pahalanya besar. Maka orang yang mengajak sholat itu ukuran pahalanya seukuran orang sejumlah yang hadir waktu jamaah, maka itu pahalanya banyak gitu ya. Maka kita harus berbangga kalau kita menjadi muadzin atau punya kesempatan untuk adzan. Karena itu ada kan pahala yang banyak ya, melipatkan itu yang ada hadir waktu berjamaah gitu ya. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa muadzin ini gitu ya, adzan yang dilaksanakan itu dipersaksikan oleh makhluk-makhluk sekitarnya, termasuk tembok, dinding kita, karpet yang kita injak gitu ya. Semua perangkat ada di sekitar muadzin itu menjadi saksi gitu ya, menjadi saksi muadzin. Termasuk perbuatan-perbuatan yang lain juga kita disaksikan oleh makhluk lain, termasuk adalah bumi yang kita injak ya, tembok, dinding yang semuanya. Makanya bangga jadi muadzin itu ya.
Jadi menjadi saksi itu di antara keutamaan muadzin itu seperti itu ya. Maka itu hukumnya adzan itu dan iqamah itu adalah sunnah. Adzan itu artinya panggilan ya. Panggilan untuk melaksanakan sholat disebut adzan. Nah ini hukum sunnah di luar pelaksanaan sholat ya itu. Ya kalau adzan iqamah berarti tentunya bukan semua bareng-bareng ya berjamaah, tapi satu orang perwakilan menjadi muadzin. Nah kita yang mendengarkannya menjawab ungkapan adzan gitu. Bahkan ada penegasan di penjelasan lain kalau kita waktu adzan itu seharusnya menjawab ataupun kita memperhatikan adzan ya. Tidak melakukan hal lain atau ada kegiatan-kegiatan lain diberhentikan dulu untuk menyimak adzan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada yang waktu masuk di waktu pelaksanaan sholat. Wa badaduluhi biha syai'ani at-tasyahudul awal wal kunut. Nah, di waktu masuk sholat itu pertama ada yang disebut dengan sunahnya sunnah ab'ad gitu ya. Sunnah yang harus dilakukan yaitu ada dua, yaitu pertama tasyahud awal bagi sholat yang 3 ataupun 4 rakaat tentunya, yaitu waktu sholat duhur, asar dan isya itu kan ada tasyahud awal. Itu sebetulnya hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah ab'ad. Kemudian yang kedua kunut. Nah kunut ini di waktu subuh ya, wal kunutu bis subhi. Itu kunut waktu subuh itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah ab'ad, artinya harus dilakukan, dilaksanakan. Nah, adapun sholat kunut ini juga disunahkan bil witri bisnas bisani minan syahr Ramadan. Nah, kunut biasanya juga disunahkan bagi sholat witir waktu Ramadan setelah 16 atau hari ke-16 selanjutnya ya, terakhir. Finis bisani itu adanya di atas tanggal 15 ya. Biasanya tanggal 15 seterusnya, di tanggal 16 selanjutnya maka kita disunahkan waktu witir kunut. Jadi kunut bagi mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah dan sunnah ab'ad. Nah ini penjelasan dua sunnah ini kenapa disebut dua sunat ini disebut sunat ab'ad itu. Dalam mazhab Syafi'i kalau kita tasyahud awal kelewat gitu ya, terlewat atau tidak dilaksanakan karena mungkin lupa gitu, ataupun juga kunut, itu nanti di waktu sebelum salam itu diganti dengan sujud sahwi. Nah itu, nah ini yang dua macam ini di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lagi berjamaah kemudian imamnya itu udah diingetin misalnya tiba-tiba rakaat kedua itu harusnya tasyahud awal dia berdiri, berarti kelewat tuh tasyahud awalnya. Maka itu hukumnya sunnah, artinya tidak merusak rakaat gitu ya. Tapi itu kalau ditinggalkan itu untuk supaya tidak rugi banget gitu ya, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Termasuk juga kunut gitu ya. Termasuk juga kunut. Apa itu kunut? Kunut itu sebetulnya doa ya. Kunut itu artinya doa. Maka kalau kita dengarkan kunutnya Syekh Sudes sudah panjang banget karena doanya itu kadang-kadang beliau sesuai dengan kondisi saat itu. Nah, tentang berita informasi dunia gitu ya. Itu kadang-kadang dia dibacakan doanya. Misalnya ada musibah di mana disampaikan dalam doa kunut-kunut itu. Itu doa itu adalah doa. Nah, walaupun kita biasanya relatif kalau kita insya Allah pada kenal doa-doanya ya Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya. Nah, itu hukumnya adalah sunnah dan itu sunnah ab'ad. Nah ini, nah yang selanjutnya masih sunnah. Di situ sunnah itu banyak ya. Ada yang disebut dengan sunnah hay'ah. Nah sunnah hay'at ini adalah sunnah yang kalau kita ditinggalkan tidak usah diganti dengan sujud sahwi, gitu ya. Wa hay'atuha khamsatu asyara. Nah, adapun yang sunat hayat ini ada 15 ya, 15. Apa itu yang 15? Raf'ul yadaini inda takbiratil ihrami wa inda ruku'i wa rafi minhu. Nah, yang pertama sunnah hayat ini adalah mengangkat tangan. Baik di waktu takbiratul ihram, kemudian mau ruku, kemudian mengangkat badan dari ruku atau itidal, dan ada tambah lagi satu adalah ketika kita badan berdiri setelah tasyahud awal. Itu sunnah kita mengangkat tangan ya, jadi mengangkat tangan itu ada waktunya dan itu hukumnya sunnah, yaitu pertama di waktu takbiratul ihram. Jadi kalau kita misalnya waktu takbiratul ihram ada orang tidak mengangkat tangan, begini aja misalnya atau langsung begini gitu ya, Allahu Akbar misalnya, ungkapan takbirnya aja diucapkannya, maka mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Jadi kalaupun tidak melakukan berarti ya tidak apa-apa, tidak masalah, itu hukumnya sunnah.
Gimana tadi kalau sunnah ditinggalkan berarti kita nggak mendapatkan pahala sunnah itu seperti itu ya. Nah ini sunnah mengangkat tangan itu pertama takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, yang ketiga ketika kita itidal ataupun angkat badan setelah ruku, dan ngangkat badan ketika berdiri rakaat ketiga artinya setelah tasyahud awal, itu dihukumkan sunnah. Nah dalam mengangkat tangan ini Pak itu sebaiknya gitu ya, jangan jangan malas setengah-setengah, yang orangnya di bawah gitu ya, atau ada yang di atas ketinggian gitu ya. Nah kalau kita baca di hadis beberapa hadis di kitab fikih sunnah misalnya, juga di penjelasan syarah kitab ini, bahwa angkat tangan itu bisa sedatar dengan pundak, kepada dengan ini pundak ya, setentang itu artinya sedatar dengan pundak, atau yang tinggi-tingginya di bawah telinga gitu ya, di bawah telinga, daun telinga. Nah itu, dan ini telapak tangannya menghadap kiblat, gak usah dikepalkan, gak usah dijebelkan, biasa aja gitu ya. Nah itu hukumnya sunnah, ada penjelasannya di Syekh Albani juga ada dalam sifat sholat Nabi, itu dananya bahwa mengangkat tangan itu menghadap ke kiblat, dan itu bisa sedatar dengan ini, dan bisa juga di atas pundak, di maksimalnya di bawah daun telinga ya. Nah, kalau saya lebih senang begini gitu ya, jadi sedatar dengan pundak ya. Nah itu mengangkat tangan hukumnya adalah sunnah ya. Kemudian selanjutnya adalah wawatul yamin ala shimal, menyimpan tangan ya. Menyimpan tangan ini adalah meletakkan tangan kanan di tangan kiri nih, ya. Meletakkan tangan kanan di tangan kiri hukumnya adalah sunnah. Adapun posisi tangannya Pak, nah, ada yang menjelaskan madhab itu di bawah pusar, ada yang mengatakan di atas pusar, ada juga yang menyatakan di dada ya. Nah di dada seperti itu. Nah di dalam madhab Imam Hambal itu dua-duanya boleh gitu ya. Di madhab Syafi'i umumnya menyimpan tangan itu di dada ya. Nah di dada posisinya, kemudian tangan kanan memegang tangan bergalangan tangan kiri. Nah itu ya seperti itu. Nah itu hukumnya menempatkan tangan di badan kita ini, menempelkan tangan di dada ini hukumnya sunnah, dan memegang tangan kiri dengan tangan kanan, karena Rasulullah pernah dalam hadis itu ada orang yang terbalik, jadi tangan kanannya di bawah gitu ya, di dalam gitu. Kemudian tangan kiri memegang, nah itu sama Rasulullah dicabut kemudian dipindahin ke sini. Jadi memang intinya enaknya juga begitu ya, jadi tangan kiri dipegang oleh tangan kanan gitu ya. Nah itu hukumnya sunnah Pak, hukumnya sunnah. Yang selanjutnya sunnah itu adalah watauji. Watauji itu adalah doa iftitah. Nah, doa iftitah setelah kita takbiratul ihram itu kan ada doa ya sebelum Al-Fatihah. Nah, itu di doa itu adalah hukumnya sunnah ya. Dan itu karena bacaan berarti harus dibaca Pak, maksudnya diungkapkan. Ada yang doanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ta bainal masyriqi wa maghribi. Allahumma nakini minal khotoyaya kama yunaqqas sabu abyadu minad danasi. Allahumma aksilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barud. Ada yang begitu. Ada juga yang dulu saya diajarkan itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu adalah selanjutnya itu adalah doa iftitah, namanya doa pembukaan ketika kita sholat setelah takbiratul ihram, itu hukumnya adalah sunnah gitu ya. Insyaallah lah kita sholat kita kan santai gitu ya, bagi sholat wajib maka itu dibaca ya, disebutkan, dibacakan itu doanya. Biasanya kalau di tarawih biasanya nggak menggunakan itu ya, karena biasanya ngejar waktu gitu. Kalau tarawih kita kenapa di mana-mana sholat tarawih itu cepat ya. Nah itu biasanya tidak dibacakan, tidak apa-apa karena memang itu hukumnya sunnah. Tapi kalau ada waktu dan memang insya Allah sholat kita itulah tertib gitu ya, tenang, dilakukan dengan santai, maka doa iftitah ini hukumnya sunnah dilaksanakan setelah takbiratul ihram. Wal isti'adah, kemudian mengucapkan ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah di rakaat pertama. Jadi rakaat pertama setelah iftitah, doa iftitah atau tauji, kita juga atau tawajuh ya, tawajuh atau tawajih, maka kita disunahkan isti'adah, memohon perlindungan pada Allah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, biasanya
ungkapan ini itu harusnya sir, itu apa namanya, tidak kedengaran, gitu ya. Nah, termasuk imam. Jadi imam maupun makmum disunahkan setelah doa tadi iftitah, Allahu Akbar kabira sampai selesai atau lima bait baini sampai selesai, disunahkan untuk istiadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun sebagian ada berpendapat boleh, gitu ya. Di madhab Syafi'i juga boleh untuk dikencengin, tapi jarang ya di kita itu. Biasanya mulai kenceng biasanya Bismillahirrahmanirrahim kan. Ya, baru selanjutnya di sholat jahar, gitu ya. Nah, walaupun di sholat jahar itu biasanya di tahun ini siratnya dibaca masing-masing, dibaca apa namanya, gak kedengaran, gitu ya. Nah, bacanya berarti berbisik. Nah, itu istiadah juga hukumnya adalah sunnah. Wal jahru fi modil ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bacaan jahr, terutama ini adalah maksudnya Fatihah ya, dan Imam Syafi'i memasukkan bismillah sebagai bagian dari Al-Fatihah, berarti dibacanya jahr. Jahr itu ada kenceng. Itu pada waktu rakaat pertama dan kedua. Kalau sholat subuh kan cuma 2 rakaat, dan dua-duanya berarti jahr. Itu hukumnya sunnah ya. Kemudian sholat isya rakaat pertama kedua. Nah, kemudian sholat subuh, sholat maghrib. Nah, ini kan sholat yang dijaharkan bacaan Al-Fatihahnya. Nah, menjaharkan itu juga termasuk sunnah ya. Nah, menjaharkan di waktu sholat. Kemudian wa ta'min, mengucapkan amin ya. Ini lagi ada masalah. Amin itu artinya adalah, maknanya adalah istajib. Istajib itu ya Allah, mohon doa kami ini kau kabulkan. Nah, kan di dalam surat Al-Fatihah itu ada doa ya, terutama di ayat kelima ya, ayat kayak 5 ke 6 ya. Di ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim ya. Nah, kemudian dilanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu kalau setelah selesai waladzallin, maka itu disunahkan untuk mengucapkan amin, baik itu imam, makmum. Dan kata Rasulullah, kalau amin kita tepat dengan barengan malaikat, maka dosa-dosa kita diampuni. Gitu ya. Maka untuk mengucapkan amin. Ya. A-nya agak panjang 2 harokat, kemudian di ujungnya amin itu panjang ya. Jadi tidak boleh A-nya pendek. Kalau pendek misalnya, atau pendek dua-duanya, misalnya amin, amin. Karena biasanya begitu ya. Kalau waktu sholat taraweh ya, terutama orang di ujung dulu di kampung gitu ya, di kampung saya itu kalau apalagi waktu tarawihnya menjelang akhir Ramadan, itu kenceng-kenceng dan aminnya itu pendek-pendek tapi yang keras, seperti keras kan misalnya amin gitu ya. Nah, itu penting Pak, A-nya diayun 2 ketukan ya, kemudian selanjutnya amin, minnya lebih panjang karena itu mad alif disukun lah kalau dalam bahasa tajwidnya ya. Nah, itu artinya istajib, ya Allah perkenankanlah doa kami. Nah, kalau bacanya pendek misalnya amin, gitunya bawah. Nah, amin, misalnya minnya yang panjang, hanya pendek, berarti percayalah, gitu ya. Tapi kalau pendek dua-duanya, misalnya amin, gitu ya. Apa namanya, amanlah. Maka seharusnya amin. Ini tulisan aslinya adalah aminun, gitu ya. Tulisan aslinya aminun. Maka karena itu dimatikan hurufnya, ujungnya karena wakof itu karena berhenti, maka jadinya bacanya amin, gitu ya. Nah, ini penting Pak. Kalau dalam bahasa istilah bahasa, dalam tata bahasa Arab, ini amin ini adalah isim fi'il. Kalimatnya isim, yaitu aminun, kalimat isim, tapi maknanya fi'il, kata kerja. Kenapa? Karena amin itu adalah doa. Doa seorang hamba kepada Allah. Sebetulnya sih kalau bahasa kasarnya itu adalah kayak perintah, karena perintah kita hamba kepada Allah. Nah, karena kepada Allah dari yang lebih tinggi daripada kita sebagai makhluk, maka disebutnya doa, bukan perintah ya. Karena kepada Allah memerintah kan nggak sopan gitu ya, nggak ada etika, tapi disebutnya doa. Jadi amin ini doa. Memang itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, bukan. Sepakat subhanallah itu bukan Fatihah, tapi mereka para ulama itu sepakat dari contoh Rasulullah bahwa mengucapkan amin ini hukumnya sunnah. Dan mengucapkan amin ini Pak, baik itu di waktu sholat maupun di luar sholat. Artinya ketika ada bacaan Al-Fatihah, maka selesai Al-Fatihah itu disunahkan mengucapkan amin ini baik waktu sholat maupun di luar sholat.
Nah, kalau dalam posisi kita masbuk gitu waktu berjamaah, kemudian kebetulan imam kita masuk, imam mau menjelang waladhdallin atau ketika mengucapkan waladhdallin, kita lebih baik jangan dulu mulai untuk takbiratul ihram. Selesaikan dengarkan dulu, perhatikan dulu sampai imamnya selesai waladhdallin, kita ungkapkan sama-sama dengan jamaah lain ucapan amin. Setelah itu baru takbiratul ihram kalau kita sebagai masbuk, orang yang menyusul, ya. Seperti itu. Yang jelas ucapan amin itu memang sunnah, tapi ini sepakat para ulama bahwa disunahkan, dianjurkan baca amin itu baik di waktu sholat maupun di luar sholat ketika baca Al-Fatihah selesai, ya, seperti itu. Kemudian wa qiraatus surah ba'da Al-Fatihah. Nah, setelah Al-Fatihah kita juga dianjurkan, disunahkan terutama rakaat pertama dan rakaat kedua untuk membaca surat, membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, itu baca ayat-ayat Al-Qur'an atau baca surat-surat setelah Al-Fatihah terutama di rakaat pertama dan kedua itu hukumnya adalah sunnah. Dan di waktu sholat subuh, makanya waktu subuh itu waktu istimewa, ya, waktu yang di dalam surat Al-Isra disebutkan bahasanya subuh itu disebut Qur'anul Fajr. Nah, aqimis shalah liduluki syamsi wa qur'an. Dan dalam surat Al-Isra ini itu disebutkan bahwa di waktu subuh itu bahasanya Qur'anul Fajr, Quran Fajr. Nah, menurut ulama ahli tafsir gitu menjelaskan kenapa sih subuh disebut Qur'anul Fajr. Memang waktu subuh itu dianjurkan, disunahkannya bacaan suratnya panjang atau banyak gitu, ya. Nah, kalau Rasulullah, para sahabat Rasulullah pada panjang-panjang dibanding kita, ya. Nah, kalau kita mungkin paling panjang itu waktu subuh Jumat. Soalnya di waktu subuh Jumat di rakaat pertama dianjurkan, sunahkannya itu baca surat As-Sajdah, ya. As-Sajdah itu berapa halaman? 3 halaman juga salah, ya. Nah, itu As-Sajdah. Nah, itu memang dianjurkan waktu sholat subuh itu surat-suratnya panjang, ya. Nah, maka disebut Qur'anul Fajr. Dan sholat subuh ini sholat yang istimewa karena dipersaksikan oleh malaikat, gitu, ya, dalam surat Al-Isra itu yang serangkaian dengan masalah surat ini. Nah, itu jadi baca surat ataupun baca ayat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Baik itu waktu sholat jahar kayak subuh, isya, maghrib, maupun sholat sir, yaitu sholat asar dan sholat duhur. Itu kita sebagai makmum juga dianjurkan, disunahkan setelah Fatihah itu baca surat-surat, ya. Walaupun surat-surat pendek, surat Ad-Duha, biasanya kalau kita ya surat Ad-Duha ke ujung, ya. Nah, ya setidaknya minimal baca surat Al-Ikhlas misalnya, ya. Al-Falaq, An-Nas, itu hukumnya adalah sunnah setelah baca surah Al-Fatihah, ya, ataupun baca ayat setelah Al-Fatihah. Kemudian wa takbiratu indal khafdi wa raf'i. Kemudian ketika kita berpindahan, ini pernah dibahas kemarin, ya, lalu yang pertanyaan ada namanya takbir intikal. Intikal itu takbir berpindah dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Jadi ketika kita misalnya mau ke bawah, yaitu mau ruku, gitu, ya, itu hukumnya sunnah membaca takbir, gitu, ya. Kemudian dari bawah ke atas juga sunnah baca takbir. Pokoknya setiap perpindahan baca takbir kecuali waktu ngangkat kepala setelah ruku, yaitu mau itidal. Kalau itu bukan Allahu Akbar, tapi biasanya apa? Sami Allahu liman hamidah. Ya, cuma itu aja. Nah, itu adalah sunnah berikutnya adalah waqalu sami'allahu liman hamidah. Kemudian juga disunahkan mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika kita mengangkat badan setelah ruku, ya. Setelah mengangkat badan setelah ruku kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Nah, ini baik itu imam maupun makmum itu juga dianjurkan untuk ini. Walaupun kalau kencang suara yang kedengarannya, biasanya imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kemudian diikutin makmum Rabbana walakal hamdu. Tapi kalau ketika saya baca dalam hadis di fikih sunnah, misalnya dijelaskan bahwa kata doa Rabbana walakal hamdu ketika berdiri itu juga diucapkan oleh imam, ya. Cuman biasanya imam kan sambil mengomando, ya, kalau waktu berjamaah itu ucapan sami'allahu liman hamidah menunjukkan bahwa dia mengangkat kepala setelah ruku, gitu, ya, mengangkat badan setelah ruku, dan itu otomatis makmum mengikutinya, ya. Nah, biasanya kalau berjamaah
kencangnya imam sami Allahu liman hamidah, kemudian dijawab oleh makmum Rabbana walakal hamd. Seperti itu biasanya. Ada juga yang biasanya panjang ya doanya ketika berdiri i'tidal itu Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Namun sebagian penjelasan itu adalah ungkapan itu adalah ungkapan sahabat yang kemudian dipuji oleh Rasulullah, yaitu jadi diamalkan. Karena awalnya pendek aja Rabbana walakal hamdu ya. Nah, itu ada yang panjangnya seperti tadi, doa ketika i'tidal atau berdiri setelah ruku. Nah, itu hukumnya adalah sunnah ya. Hukumnya sunnah. Wa tasbih bi ruku wa sujud, dan bacaan-bacaan tasbih ketika ruku dan sujud. Nah, tasbihnya bisa yang pendek minimal berarti subhanallah. Nah, biasanya kalau kita sholat sunnah yang dipercepat seperti apa? Seperti tarawih itu ukurannya subhanallah, maka ada orang yang sebentar ya, 15 menit tarawih 20 rakaat selesai. Itu biasanya karena ungkapannya pendek, cuman subhanallah dan apalagi satu kali. Pendek banget ya, cepat. Subhanallah, cepat banget. Nah, ini ucapan tasbih ini itu hukumnya sunnah. Ya, biasanya kalau kita waktu ruku subhana rabbiyal adimi. Ada yang menambah wa bihamdi ya. Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Ada tambahan apa seperti itu. Nah, ada juga cukup sampai wa bi subhana rabbiyal adimi, subhana rabbiyal adimi. Biasanya kita dianjurkan 3 kali ya, 3 kali. Nah, kalaupun 1 kali untuk ukuran tumainah sebenarnya cukup ya, ukuran. Dan walaupun misalnya ukurannya yang paling pendek tadi subhanallah ya. Nah, tapi bisa tasbih tadi biasanya gitu. Waktu sujud subhana rabbiyal a'la ya, minimal 3 kali. Itu hukumnya adalah sunnah ya, hukumnya sunnah. Kemudian wawadul yadaini indal pahdaini fil julusi. Kemudian juga menyimpan tangan di paha ketika duduk, yaitu waktu duduk antara 2 sujud, kemudian duduk waktu tasyahud ya. Nah, itu kan tangan disimpan di paha ya. Kemudian yabsutul yusra wa yakbidul yumna ilal masabah. Nah, kemudian kan kita biasanya menyimpan tangan di paha. Nih, saya pernah dengar penjelasan dari, bukan dengar ya, pernah sedikit mengaji sebentar sama senior pesantren di pesantren. Pernah mengaji buka kitab Yanut Thalibin. Yanut Thalibin itu salah satu kitab yang lumayan tebal gitu ya. Kalau menyimpan tangan ini diusahakan tidak boleh melebihi ini ya, batas paha. Batas apa ini? Ujungnya lutut ya. Jadi jangan ngerumbai ke nih, kalau kata Sunda ngerumbai ya, apa itu kelebihan. Tapi harus maksimalnya sedatar dengan selurus, garis lurus dengan siku gitu ya, dengan lutut gitu. Nah, ini menyimpannya sebetulnya adalah hukumnya sunnah gitu. Melebarkannya begini kecuali ketika tasyahud ya, ketika kalau tadi kan kalau waktu sujud duduk ada 2 sujud kan begini aja ya, Rabbik pilih warhamni. Nah, kemudian ketika tasyahud itu maka di tangan kanan ini dikepalkan ya. Dikepalkan kecuali al-masabah barusan. Masabah itu apa? Telunjuk. Ya, karena telunjuk itu nanti akan berisyarat ketika baca syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah gitu ya. Nah, itu. Kalau di dalam hadisnya detail tentang tasyahud itu seperti Nabi itu bikin angka 51. 51 itu artinya ini seperti angka 5. Angka 5 Arab kan bulat ya. Nah, ini 5 dan ini angka 1. Maka disebut 51. Ada dalam hadisnya penjelasannya mengenai tata cara tasyahud. Jadi Nabi itu membuat berupa angka 51 ketika tasyahud, yaitu adalah bulatan ini angka 5 Arab, kemudian ini angka 1-nya, angka 51. Ya. Maka ketika kita tasyahud, tangan kanan, jari-jari tangan kanan membentuk kepalan kecuali telunjuk. Karena telunjuk itu akan berisyarat ketika asyhadu Allah ya, ketika syahadat. Seperti itu. Nah, ini hukumnya sebetulnya menyimpan tangan di paha itu adalah hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Dan tadi dijelaskan dalam kitab Bihana sebaiknya tangan itu jangan sampai melebihi ke bawah lutut, tapi sedatar atau segaris dengan lutut. Itu hukumnya adalah sunnah ya. Ya, sunnah itu banyak ya. Kemudian wal ibtiros bi jam'il jalasah,
Duduk iftiros. Duduk iftiros itu yang barusan ya. Duduk kayak gini. Ini kan iftiros ya. Ketika setiap duduk, baik duduk kata dua sujud, duduk tasyahud awal seperti ini namanya duduk iftiros ya. Wa tawaruk fil jalsatil akhirah, dan duduk tawaruk yaitu duduk ketika tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir itu hukumnya adalah sunnah. Yang dimana dari tasyahud akhir ini duduk iftiros itu adalah duduk yang kaki kaki sebelah kiri itu mengganjal kaki sebelah kanan. Nah, kalau dijelaskan di tengahnya, maka disebut namanya duduk tawaruk. Kalau iftiros tadi kan duduk yang antara dua sujud ya, begini, ataupun ketika duduk tasyahud awal, gitu ya. Nah, kalau duduk tasyahud akhir begini, ini namanya tawaruk. Di mana kaki kiri itu ya, telapak kaki kiri itu namanya mengganjal kaki kanan, itu namanya duduk tawaruk ya. Nah itu hukumnya adalah sebetulnya sunnah ya. Kalau misalnya ada orang yang duduknya katakanlah nahan sakit itu seperti ini ya, itu kan tadi yang normal, sebetulnya bagi yang normal. Dan itu mah nanti sekemampuan orang yang bisa gitu ya. Nah, kalaupun misalnya ada duduk yang berbeda nah itu berarti tidak mengikuti sunnah ini. Kemudian yang sunnah juga adalah watas lima asaniyah. Nah, di dalam madhab Syafi'i, salam yang kedua itu ketika menengok kepala ke sebelah kiri, itu adalah hukumnya sunnah ya, hukumnya adalah sunnah. Jadi yang wajib itu yang pertama. Makanya kalau misalnya di madhab Syafi'i, misalnya kalau kita buru-buru nih kebelet gitu, nunggu imam selesai, pas setelah selesai salam pertama assalamualaikum, langsung kita berdiri misalnya mau ke toilet, itu gak masalah, maksudnya udah selesai sholat itu. Karena yang wajib yang jadi rukun itu adalah salam yang pertama. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Misalnya kita kasus, katakanlah kita ngikutin sholat berjamaah di Madinah gitu ya, atau di Masjidil Haram kan lama lumayan sholatnya ya, apalagi subuh gitu ya. Nah, kita kebelet apalagi di Masjidil Haram kan, ataupun Masjid Madinah juga, kalau ke toiletnya kan toiletnya lumayan jauh kan, luar biasa gitu ya. Nah, kemudian salam keduanya kadang sudah agak lama gitu ya. Nah, karena di madhab Syafi'i salam yang wajib itu adalah yang pertama yang jadi rukun. Maka kita setelah salam nyeki langsung berdiri, misalnya langsung keluar gitu ya, nggak tahan, itu boleh. Karena salam yang kedua hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah. Nah, ini beberapa hukum-hukum sunnah dalam waktu sholat, dan insya Allah kalau kita ini dalam prakteknya kan kenyataannya kita lakukan ya semuanya. Ini penting, kenapa antara berbeda dengan sunnah dan wajib, terutama kita tahu yang wajib ya Pak. Karena di dalam kitab sederhana misalnya kitab Safinatun Najjar dijelaskan bahwa kalau ada yang fardu diitikadkan sunnah itu jadi batal sholatnya Pak. Makanya yang wajib itu harus tahu gitu ya. Yang kayak tadi yang wajib itu adalah yang rukun bacaan, yaitu takbiratul ihram, itu bacaan itu kan Allahu Akbarnya itu ya. Kalau mengangkat tangannya kan sunnah ya. Kemudian Al-Fatihah, kemudian bacanya itu tasyahud akhir, kemudian sholat baratus syahidan, dan salam pertama assalamualaikumnya. Itu assalamualaikumnya adalah hukum yang pertama adalah wajib gitu ya. Kemudian kalau gerakan yang wajib itu adalah berdiri, ruku dan tumainahnya, i'tidal dan tumainah. Ideal yaitu berdiri setelah ruku, kemudian sujud dan tumainahnya, duduk atau dua sujud, kemudian duduk waktu tasyahud akhir. Ya, itu adalah hukumnya wajib. Karena itu penting. Jadi yang wajib itu sebenarnya sedikit, dan itu perlu tahu. Makanya di dalam kitab Syafi'i dijelaskan bahwa salah satu syarat sah sholat itu mengetahui keparduan sholat. Ya, hal yang dilakukan. Nah, supaya nanti tidak tertukar ya dengan yang sunnah. Yang sunnah itu ternyata yang sunnah itu banyak ya, yang sunnahnya itu lebih banyak. Nah, baik dari bacaan maupun dari gerakan ya. Nah, itu barusan yang disebut hayat itu sunnah-sunnah yang 15 ya. Nah, itu apa bedanya dengan yang tadi? Kalau yang abad itu cuma dua, yaitu tasyahud awal kemudian sama kunut. Ketika kita ditinggalkan atau lupa, itu diganti dengan sujud sahwi gitu ya. Nah, kalau yang ini hayat tidak usah diganti dengan sujud sahwi, yaitu pertama adalah mengangkat tangan ketika takbir takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, dan ketika bangun dari tasyahud awal.
Kemudian juga menyimpan tangan kanan di tangan kiri ya. Kemudian juga mengucapkan doa iftitah, kemudian baca ta'awudz sebelum Al-Fatihah di rakaat pertama, kemudian mengeraskan suara pada waktu Fatihah pertama dan kedua ya, atau bacaan rakaat pertama dan kedua. Kemudian juga mengucapkan amin, baca surat setelah Al-Fatihah, kemudian takbir setiap berpindah gitu ya, berpindah satu gerakan ke gerakan yang lain. Kemudian juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah setelah ngangkat badan setelah ruku ya. Kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu, tasbih pada waktu ruku dan sujud. Kemudian menyimpan tangan di paha kedua paha waktu duduk. Kemudian juga duduk iftiros setiap duduk. Kemudian duduk tawaruk waktu tasyahud akhir, dan salam yang kedua pada waktu menjelang selesai sholat. Itu hukumnya sunnah ya. Kalau lebih sahab, kalau ada pertanyaan cukup jelas? Ya. Baik, insyaallah. Iya. Oh, waktu berjamaah ya. Sampai Allah berdoa kemudian diulang lagi sampai Allah berdoa gitu ya. Nah, kalau di praktek sini sebetulnya ketika imam sambil berbidah, sebetulnya langsung makmumnya nimpas gitu itu menjawab langsung dengan Rabbana walakal hamdu. Maksudnya seperti itu. Nah, sebetulnya makmum juga imam juga mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, kalau misalnya sama-sama sama saya ucapkan lagi itu maksudnya diikuti diulang gitu ya. Walaupun imam muda mengucapkan, sebetulnya sih tidak masalah karena itu punya sunnah, enggak menjadi batal, enggak menjadi itu. Tapi biasanya gitu ya. Bukan biasanya, nanti saya koreksi lagi, baca lagi. Biasanya satu pengikutnya gitu ya, makmum itu mengucapkan langsung Rabbana walakal hamdu ketika imam baca sambil. Tapi kalau mengulang lagi juga enggak masalah. Karena sambil berbidah juga sebagai pengganti dari takbir intikal. Itu dengan mengeraskan suara itu dan membatalkan suara. Biasanya kan ada tuh sambil berbidah Rabbana walakal hamdu di belakang. Mungkin suaranya keras. Biasanya kan disir aja gitu, nggak dikeraskan. Itu membatalkan suara atau enggak? Kan ada tuh biasa kalau musuh besar itu kan. Tapi di sini juga dulu pernah ada sih dulu kan, pernah ada gini. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu di belakang ada yang nyampe. Secara hukum syar'inya boleh apa enggak? Oh, jadi suaranya keras ya. Nah, memang sih sunahnya dibacanya keras sebetulnya. Walaupun minimal kedengaran oleh diri sendiri. Gitu ya. Memang ketika berjamaah, itu kan di sini Pak dibacanya memang ungkapannya apa namanya? Jelas, jahar itu apa bacaan sambil berbidah maupun Rabbana walakal hamdunya gitu ya. Jahar. Itu. Mungkin seperti istiqlal juga keras banget. Ya ini. Sangat. Untuk menyambung belakang kedengaran. Ya. Bahkan kalau misalnya ya untuk komando apa namanya kalau ada Bilal malah sengaja ya. Nah itu memang jahar sih. Tapi minimalnya kedengaran oleh diri sendiri. Gitu, minimalnya kedengaran oleh diri sendiri. Ya, enggak masalah sih sebetulnya jahar gitu ya. Bahkan waktu amin gitu ya, seperti amin juga, itu kan amin itu bacaan sunnah ya. Itu imam maupun makmum sama-sama jahar, Pak. Karena ada orang yang malas banget nyebut amin itu kayak malas aja dia. Wah, itu hukumnya sunnah memang. Itu hukumnya sunnah. Nah, amin sendiri itu kapannya sebenarnya jahar. Jahar itu artinya keras ya, waktu bacaan keras, waktu bacaan jahar gitu ya. Nah, itu. Nah, tadi waktu berjamaah termasuk tadi sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu misalnya gitu ya. Itu juga sudah jahar, bacaan jahar gitu ya. Ketika ungkapan jahar antara imam dan makmum. Nah, sebaiknya kalau kira-kira makmum ngeganggu sih seharusnya
Ya minimal kedengaran oleh diri sendiri supaya imamnya gak terganggu misalnya ya. Kan ada orang yang kalau dengar itu merasa apa imamnya ya seperti itu. Nah, itu ya jahar gak masalah. Maka bagus malah itu jahar gitu ya. Bacaan jahar termasuk kayak amin. Amin itu kan bacanya jahar. Artinya kedengaran ya. Insyaallah cukup. Yang lain cukup ya. Begitu. Ya, satu itu, kedua bicara mazhab tadi kalau mazhab Syafi'i kan salamnya tadi cukup punya satu salam di awal ya. Salam yang pertama yang wajib ya. Wajib. Keduanya sunnah. Walau alam mungkin di mazhab lain misalkan atau seperti di tadi cerita Mazhab Maliki kalau nggak salah itu wajib salam yang kedua. Iya, iya. Misalkan kita lagi sholat dan ada ular, Iya. di Mekah itu Maliki dua salam. Iya betul. Artinya kita sendiri misalkan kondisi kemudian Ya di Mekah atau di Madinah. diperbolehkan kondisi darurat. Boleh. Artinya kita kan tidak ikutin imam. Boleh. Boleh banget. Jadi, nah ini ada kasus cerita Ustadz Ahmad Sarwat kan zaman itu pengarang penulis fikih di Rumah Fikih Indonesia. Itu dia gitu pernah kasus di Madinah itu, dia kan dari jam 12 sudah ngetekin biar sholat dekat imam di Madinah. Nah itu ternyata pas waktu sholat kebelet. Maka beliau karena yaitu aku kan madhab Syafi'i. Jadi ketika salam pertama dia langsung berdiri langsung keluar. Gitu ya. Yang enggak masalah sebetulnya, ya enggak masalah. Nah, kita karena sebetulnya sih dengan madhab itu sebenarnya mempermudah, bukan menyulitkan. Jadi nggak apa-apa gitu. Jadi duluan kan, ya dulu seperti itu. Nah itu karena yang kedua tadi apa sunnah. Kemudian mengenai amin itu amin malaikat gitu ya, amin. Sebenarnya sih kita nggak bisa mendengar malaikat, cuman malaikat itu insyaallah sama-sama. Yang mudah-mudahan ketika aminnya antara imam makmum, malaikat juga ikut bareng sama kita itu. Nah itu maka kita diampuni dosa. Emang ada penjelasan seperti itu di dalam hadis, beberapa hadis ya. Nah itu ya, dan aminnya ini jangan salah bacanya gitu ya. Bagi salah baca itu jadi huruf A-nya itu hamzahnya dibaca 2 ketukan atau 2 harokat. Kemudian minnya itu lebih panjang, bisa 2, bisa 4, bisa 6 karena itu mad dari disukun. Mad panjang, ya mati di ujung hurufnya karena kita wakaf berhenti ya. Amin. Nah kalau misalnya bacanya panjang di hamzahnya, itu artinya percayalah Pak. Amin, percayalah gitu. Nah gitu ya. Kalau atau misalnya dibalik gitu ya, hamzahnya pendek, minnya pendek, dua-duanya berarti aman lah gitu ya. Tapi kalau amin artinya terpercaya. Gitu ya. Tapi kalau amin, karena asli tulisannya adalah aminun, gitu ya. Hamzah, mim, ya, nun. Dan nunnya pakai tanwin, aminun itu artinya mana istajib. Istajib itu ya Allah perkenankanlah. Nah, karena kita kan di rangkaian Al-Fatihah dari ihdinas sampai waladhdallin itu adalah rangkaian doa. Mohon jalan yang lurus. Maka di ujungnya disunahkan amin. Ini sudah sepakat para ulama bahwa itu memang bukan bagian dari Al-Fatihah tapi disunahkan baik di sholat maupun di luar sholat untuk mengucapkan amin ini. Itu disunahkan dan Rasulullah pun mencontohkan seperti itu. Dan bacaan aminnya itu jahar itu artinya jelas. Mau imam mau makmum bacaannya jelas. Itu Pak. Seperti itu Pak. Iya. Baik. 51 yang tadi. Ini ada dan Nabi membentuk huruf 51. Ini angka 5 itu. Kan angka 5 itu dalam begini. Nah, ini. Nah, ini kan angka 1 lurus. Nah, ini yang gue 51 begini. Dan Rasulullah membentuk angka 5. 51 itu adalah ini. Ini kan 5 ya. Bulatnya ini bulat 5. Nah, ini angka 1-nya. Ini 51. Jadi ketika kita tasyahud, ini kan nanti ketika asyhadu alla kan ini mengisyaratkannya.
Maka di ketika kan dengan menyimpan tangan di paha, itu kan yang lainnya ini kalau kiri kan dilebarkan begini. Tapi yang tangan kanan itu tidak boleh dilebarkan karena waktu tasyahud ya. Kalau waktu duduk antara dua sujud tetap sama kan begini. Tapi kalau ketika tasyahud itu membentuk 51 itu ini. Ini angka 5, ini angka 1. Tujuannya apa? Ya tujuannya ya karena contoh Rasulullah mencontohkan sebagai 51 itu sebenarnya mempermudah gambaran bikin posisi tangan sebetulnya. Jadi Rasulullah, nah kalau baca di dalam hadis tasyahud dan Rasulullah membuat angka 51 di tangan di jari-jari tangannya maksudnya itu mempermudah. Nah ini angka 1 ini maksudnya telunjuk itu untuk mempermudah ketika berisyarat mengucapkan syahadat. Kan ketika syahadat itu kan kita ngangkat ya asyhadu alla ilaha illallah, maka ini udah siap karena posisinya gak dikepalkan itu. Jadi ini dikepalkan tapi yang ini telunjuk tidak ikut dikepalkan maksudnya angka 1 itu. Tidak diginiin kan? Nah, itu maksudnya 51 begitu. Ini jari yang lain, jari yang 3 sama ibu jari itu membentuk angka 5. Angka 5 kan dalam bahasa Arab gini. Bulat gini hampir kayak love gitu ya. Nah, angka 5 Arab itu gitu. Nah, bulat hampir kayak ini. Nah, gitu. Nah, ini angka 1. Ini kurang jelas Pak. Jadinya ini angka 5-nya ini. Iya. Terus angka 5. Ini kan 5. Ini 5 ini 1. Maksudnya artinya terus apa gitu? Artinya, nah ini jadi itu hadis menjelaskan untuk mempermudah posisi tangan, jari-jari tangan ketika duduk di waktu tasyahud. Berarti nggak ada arti maksud tujuan nggak ada. Ya? Buat simbol itu doang ya. Ya, itu aja. Untuk memperjelas, jadi para sahabat menjelaskan nih. Dan ketika Rasulullah tasyahud, itu tangannya, gitu ya, tangannya membentuk angka 51. Jari-jari tangannya membentuk angka 51. Itu untuk mempermudah ini. Jadi ini dikepalkan, kecuali telunjuk tidak ikut dikepalkan karena untuk mengisyaratkan ketika mengucapkan syahadat. Itu maksud 51 itu begitu. Ini angka 5, angka 1 itu untuk mempermudah gambaran bagi orang yang sholat di dalam hadis itu penjelasannya itu. Kan kita gagal lihat langsung ngelihat langsung Rasulullah. Nah sahabat di hadisnya menjelaskan begitu. Gitu ya. Ya Rasulullah bentuk seperti itu ketika tasyahud dia. Ya. Itu untuk mempermudah buat kita yang melihat bagaimana sholatnya Rasulullah. Intinya gitu. Nggak ada dimanain apa sih. Ada yang kalau itu nanti berbedaan pendapat gitu ya. Nah itu nanti ada kenapa sih ada yang digerakkan ada yang diam. Kalau saya sih ketika dia. Ini nggak apa-apa ya? Iya. Kalau saya mah nggak begitu gitu. Saya cuma 1 kali aja gini. Itu nanti ada berbeda arti, ada pemanaan. Ya, baik. Kita doa ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Kita istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim. Semoga anak-anak kita anak-anak yang saleh-salehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita, baik kebutuhan dunia maupun akhirat. Yang punya hutang kita punya hutang, Allah mudahkan untuk lunasinya, gitu ya. Dan kebutuhan kita semua dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alamin hamdan yu'afin wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma shalli salatan tunjina bi jamil ahwali wa afat wa taqdina bi jamil hajat wa tahhirna min jamis sayiat wa tarfauna indaka ala darajat
wa tuballighuna bi aqsal ghayat jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Rabbana dalamna anfusana fa illam takfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana qulna wadayna warhamhum kama rabbuna sigara. Rabbana qul lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil rabbana innaka ra'ufur rahim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma silana dinana alladhi wasmatu amrina wa silana dunyati fi hamashuna wa silana akhiratana alati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan fi kulli khair wa jumatan rahmatan min kulli syarr. La ilaha illa anta asyil adim nas'aluka mujibati rahmatik wa jaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birri wa salamata min kulli ismin la ta'alana damban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadata ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma shalli ala muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma shalli ala muslimin wal mujahidin fi Gaza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Ulang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.